Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kami sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Jamaah rahimakumullah, tiada yang pantas untuk dipuja dan dipuji melainkan hanya Allah semata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berhenti memuja dan memuji Allah. Semoga kita yang mengaku menjadi umatnya bisa meniti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma jamaah rahimakumullah, suara Anda terdengar? Kok kayaknya kurang terdengar? Betul. Di sini nggak ada mic-nya soalnya. Speakernya ditaruh di belakang sana, jemaah. Iya. Anda tadi di situ juga nggak kedengaran sebenarnya. Tapi mungkin bagian sound system untuk membenarkan sound systemnya. Nah, pakai dua mic nggak apa-apa. Iya, pakai mic mesin satunya. Masya Allah. Terdengar sekarang? Udah nggak usah lah. Biasa kalau di kampung pakai dua mic biasa ya. Saya ahibati fillah, di akhir-akhir ini kita melihat, Masya Allah, lampunya hidup mati. Itu gimana kata dia? Di akhir mati sekarang. Jangan dihidupin lagi. Akhir-akhir ini jamaah, kita diramaikan dengan adanya manusia-manusia yang Islam dia, yang takut dengan semua yang berbau Islam. Sebenarnya hal ini bukan hal baru. Sejak dahulu kala Islam ini sudah berusaha untuk dihancurkan. Allah mengatakan yuriduna an yudfi'u nurallah. Mereka berusaha ingin mematikan cahaya Allah Azza wa Jalla. Wallahu mutimmu nurihi. Tapi Allah akan menyempurnakan agamanya. Bagaimana tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah Al-Mukarramah berdakwah, mengajak umat manusia. Apa sih sebenarnya dakwah Islam ini apa? Kenapa ada orang yang takut sama Islam? Kalau non muslim
takut sama Islam itu wajar. Kenapa wajar? Karena dia nggak tahu apa itu Islam. Tapi kalau ada orang Islam kemudian dia merasa risih dengan Islam ini yang nggak wajar. Tapi ya wajar-wajar juga, karena sama-sama tidak faham apa itu Islam. Di surah Ali Imran ayat 19 Allah mengatakan innad din indallah al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Banyak orang berburu mencari agama, mencari kebenaran. Tapi kalau dia tidak dapat Islam, kata Allah, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah, siapa saja yang mencari agama selain Islam. Wah, ada rame-rame di sana. Falan yuqbala min, nggak akan diterima aja. Tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat akan termasuk orang-orang yang merugi. Sebagian orang berpikir Islam itu hanya sholat di masjid. Islam itu hadir ketika pernikahan. Islam itu ada tatkala pembagian warisan. Subhanallah. Nabi kita alaihi salatu wassalam itu diutus rahmatan lil alamin, sebagai kasih sayang untuk alam semesta. Bukan hanya buat orang Islam, bukan hanya untuk umat manusia, bahkan binatang pun merasakan rahmatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Binatang, jemaah. Kita baru saja meninggalkan Idul Adha. Bagaimana umat Islam menyembelih? Bagaimana mereka berbuat baik kepada binatang? Kenapa? Karena itu ajaran Islam. Kalau kita melihat bagaimana orang sebelum Islam dan setelah datangnya Islam, baru antum akan mengatakan alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Alhamdulillah ya Allah dapat petunjuk Islam. Ana akan menceritakan kisah Ja'far bin Abi Thalib, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam berdakwah di kota Mekah, selama 3 tahun beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Kalau memang Islam ini agama yang benar, kenapa harus sembunyi-sembunyi? Biarkan semua tahu. Iya. Tapi Jalla Jalaluh memerintahkan ke Nabi-Nya untuk tidak terang-terangan. Kenapa? Karena kebanyakan orang itu belum paham. Kasihan kalau mereka harus memusuhi kebenaran karena belum paham. Pelan-pelan dikasih tahu. Istrinya masuk Islam. Sepupunya Ali bin Abi Thalib masuk Islam. Sahabatnya Abu Bakar masuk Islam. Zaid bin Harithah mantan budaknya masuk Islam. Pelan-pelan jemaah. Selama 3 tahun itu lumayan yang masuk Islam. Kemudian datang perintah Allah untuk
berdakwah terang-terangan, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Udah, engkau sekarang hendaklah terus terang berdakwah terang-terangan dan berpalinglah dari orang-orang musyrikin. Seakan-akan Allah memberikan isyarat, engkau akan disakiti, engkau akan dicaci, engkau akan dihina, engkau akan dibuli, engkau akan disakiti, bahkan engkau akan dibunuh sama mereka. Iya. Sekarang kita ini menjalankan Islam, Masya Allah, tanpa tekanan. Tapi masjid masih sepi. Apakah mereka harus menghadapi seperti yang dihadapi sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, agar mereka tahu dengan nikmat Islam ini? Enggak perlu. Tapi perlu belajar. Setelah 3 tahun mulai sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam, yang rata-rata mereka itu anak muda. Yang masuk Islam jamaah rata-rata anak muda. Kita lihat di masjid ini, yang muda sama yang tua lebih banyak yang mana? Apa mungkin generasi tua di Curup ini sudah banyak yang meninggal? Allahu a'lam. Lebih banyak yang muda. Abu Bakar umurnya di bawah 40 tahun. Umar 27 tahun. Utsman ya sekitar itu. Ali bin Abi Thalib lebih muda lagi. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mereka anak-anak muda. Tapi mereka bukan orang-orang yang memiliki kekuatan dan kekuasaan. Nggak punya kekuasaan mereka. Dan banyak yang masuk Islam dari budak-budak. Bilal bin Rabah masuk Islam. Ammar bin Yasir bersama Aba dan ibunya masuk Islam. Allahu Akbar. Bagaimana disiksanya Bilal bin Rabah? Kenapa dia disiksa? Apa dia ganggu masyarakat Mekah? Apakah dia mencuri? Apakah dia merampok? Dia hanya mengatakan la ilaha illallah. Hanya itu masalahnya. Ada apa dengan la ilaha illallah? Meninggal beberapa sahabat, disiksa. Akhirnya tahun kelima, keempat, kelima kenabian, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada para sahabatnya, kalian kalau memang nggak mampu, mungkin kalian bisa hijrah, berangkat ke Habasyah. Habasyah itu ada yang mengatakan Ethiopia sekarang, ada yang mengatakan Habasyah itu Eritrea, ada yang mengatakan Habasyah itu Sudan pun masuk ke daerah Habasyah. Di situ itu ada raja la yuzlamu indahu ahad. Yang raja itu adil, nggak ada orang yang dizalimi di sana. Tapi agamanya Nasrani. Berangkatlah beberapa sahabat pergi meninggalkan Mekah. Mereka menuju ke kota Jeddah, kemudian naik kapal menuju ke Habasyah. Mereka nggak tahu negeri yang hendak dituju, belum pernah mereka datengin. Tapi mau tidak mau, demi menyelamatkan agamanya, mereka tinggalkan segala kenikmatan. Jamaah, ketika antum hijrah, antum harus siap menjadi seperti Ashabul Kahf. Ditinggalkan negerinya, ditinggalkan orang tuanya, ditinggalkan segala kenikmatan, hidup di dalam celah, di dalam gunung, di dalam gua, jauh dari segala kenyamanan.
Itu konsekuensi orang yang hijrah. Dan sahabat berangkat meninggalkan Mekah menuju ke Habasyah. Sampai Habasyah, mereka mulai tenang di sana, bisa beribadah dengan aman dan tentram. Pertanyaannya, apakah orang-orang kafir di kota Mekah mereka mendiamkan orang-orang yang hijrah menuju ke Habasyah? Seharusnya kan kalau mereka memang gak suka sama orang Islam, ya udah biar pergi orang Islam. Engkau tenang di Mekah. Alhamdulillah sudah selesai itu, orang Islam sudah meninggalkan Mekah. Kalau memang permusuhan mereka kepada Islam itu permusuhan pribadi, maka mereka akan senang. Tapi permusuhan ini permusuhan keyakinan. Nggak dibiarin tuh orang Islam yang ada di Habasyah yang udah jauh dari kota Mekah. Orang-orang Mekah bermusyawarah. Apa yang kita lakukan nih? Jangan sampai Islam ini berkembang. Gimana kalau kita utus orang untuk menghasut rajanya bersama pendeta-pendeta di sana, supaya umat Islam dibalikin, bayangkan, ke Mekah, supaya umat Islam ini nggak tinggal di Habasyah, dibalikin ke Mekah. Terus kalau di Mekah mau diapain sama orang musyrikin? Mau disiksa lagi sama mereka. Akhirnya diutus 2 orang, Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, 2 tokoh yang cerdas, yang pandai dari kalangan orang-orang musyrikin. Amr bin As nanti masuk Islam. Kemudian mereka bawa hadiah. Selalu jamaah yang namanya fulus, hadiah, harta benda ini dapat menggoyahkan keimanan. Kita nih yang sekarang dalam kondisi muslim, kita nggak pernah tahu bagaimana akhir hayat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim. Kalian segera beramal. Nih yang udah belajar, jangan menunda-nunda amal. Oh nanti Ustaz, nanti insyaallah anak akan berubah. Badiru bil a'mal. Ucapan ini disampaikan kepada kita apa kepada para sahabat? Para sahabat Nabi, generasi terbaik umat ini, yang di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar, di situ ada Utsman, di situ ada Ali bin Abi Thalib. Nabi kita alaihi salatu wassalam menyuruh mereka untuk segera beramal, apalagi kita, sebelum datangnya fitnah, godaan, kekacauan, ujian yang seperti potongan malam yang gelap gulita. Kalau kita lagi terang kayak gini jemaah, kemudian tiba-tiba padam listrik, apa yang akan terjadi? Gelap. Masya Allah. Jangan dikirim ke anak. Alhamdulillah. Orang kalau lagi kegelapan, gelap, kemudian gempa, antum akan berlarian. Sebagian akan terjatuh, terinjak-injak. Sebagian sudah sampai di pintu, tapi ternyata yang ada di pintu roboh dan dia pun mati di sana.
Sebelum datang fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita, yusbihur rajulu mu'minan, jangan dihadapkan kanan. Nah, yusbihur rajulu mu'minan, di pagi harinya masih beriman, masih ikut sholat subuh, masih beriman pagi harinya, sorenya sudah kafir. Wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafir. Ada yang sorenya masih datang pengajian, masih beriman, masih sholat di belakang imam, tapi besok paginya sudah kafir. Kenapa kok bisa jadi seperti itu? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia menjual agamanya untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia, dijual agamanya. Oleh karena itu banyak-banyak berdoa. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ya Rasulullah, atakhafu alaina? Rasulullah ditanya sallallahu alaihi wasallam oleh para sahabat, apakah engkau takut dengan kita? Takut kita berubah, takut kita murtad? Nah, iya, kata Nabi SAW. Kata Nabi SAW, hati manusia itu ada di jari-jari Allah, yuqallibuha kaifa yasha. Allah bolak-balikkan semaunya Allah Azza wa Jalla. Jangan meremehkan fitnah dunia, fitnah harta. Ini tuh orang-orang bawa hadiah yang paling disukai, apa saja yang indah-indah dari Mekah dibawa. Sebelum berjumpa dengan raja, mereka menghasut pendeta-pendetanya dulu. Pinter ini mereka. Kalau ketemu raja langsung susah. Gimana kalau pendeta-pendetanya ini kardinalnya dikasih hadiah, kasih hadiah, kasih hadiah, sampai akhirnya ketemu raja, bisa ketemu raja. Akhirnya dipanggillah para sahabat Nabi. Setelah ada informasi bahwasanya orang-orang yang datang dari Mekah ini bermasalah. Apa masalahnya? Ini panggil sudah. Dipanggil, itu pendeta-pendeta datang semua. Di situ ada Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Itu pendeta semua buka Injil mereka. Kemudian raja tanya sama orang-orang Islam yang ada. Ma hadzal din alladhi faraqtum fihi qaumakum wa lam tadkhulu bihi fi dini wala fi dini ahadin min hadhil umam. Saya mau tanya, agama kalian itu apa? Kalian meyakini sebuah agama, berpisah dengan kaum kalian, menyelisihi kaum kalian, tapi kalian juga gak masuk ke agamaku. Dan tidak ada satupun agama yang kalian peluk dari agama orang-orang itu. Artinya raja tahu banyak agama, tapi ini ke agama kalian apa ini sekarang? Apa kata Ja'far bin Abi Thalib? Jubirnya pada waktu itu adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kata Ja'far, ayyuhal malik, wahai raja, kunna qauman ahla jahiliyah. Wahai raja, kami ini dulunya orang-orang jahiliyah. Apa orang jahiliyah? Orang bodoh. Na'budul asnam. Kita menyembah berhala, patung disembah. Ini orang jahil. Maka kalau bicara orang jahil,
Manusia itu Allah muliakan. Tapi ada manusia yang tingkat kejahilannya sampai di bawah level binatang. Manusia yang kata Allah, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Kenapa? Batu disembah, pohon dikasih kain, lautan diberikan kepadanya sesajian. Subhanallah, lebih mulia mana engkau dengan lautan, engkau dengan batu, engkau dengan gunung? Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam, kami benar-benar telah memuliakan anak Adam. Malaikat disuruh sujud sama Adam alaihissalam. Kok engkau sekarang memohon kepada batu dan berhala? Ada. Bahkan ada yang mengagungkan binatang. Binatang dikeramatkan, disucikan. Subhanallah, binatang ini Allah ciptakan buat engkau supaya dipotong, disembelih lalu dimakan. Tapi engkau takut sama binatang. Maka sebagian kata Allah kal an'am, seperti itu binatang ternak sendiri. Bahkan mereka lebih parah. Ini kata Ja'far, kami dulu jahiliyah nyembah berhala. Sudah itu? Belum. Masih banyak. Wa na'kulul maita, kami makan bangkai. Lihat ada kambing mati, bikin sate. Lihat ada kucing ketabrak, ya Allah kesian, kayaknya dibikin gulai enak. Na'kulul maita, bangkai dimakan. Yang ketiga, wa na'til fawahish, perzinaan, perbuatan-perbuatan keji, menjijikan kita lakukan. Iya. Sudah? Belum. Masih banyak. Wa naqta'ul arham, kita memutus tali silaturahim. Anak sama bapak, kakak sama adik. Aduh, sudahlah. Kita suka memutuskan tali silaturahim. Wa nusi'ul jiwar, kita menjahatin tetangga. Kita suka menyakitin tetangga. Nih, masa jahiliyah ada beberapa kriteria. Wa ya'kulul qawiyyu minna ad-dha'if, yang kuat makan yang lemah, itu masa jahiliyah. Yang kuat makan yang lemah itu di masa jahiliyah sebelum datangnya Islam. Wa kunna ala dzalika, kita hidup melakukan dosa-dosa itu hatta ba'atsallahu ta'ala ilaina rasulan minna, sampai pada akhirnya Allah mengutus seorang utusan kepada kami. Na'rifu nasabahu, kami kenal dengan dia, nasabnya kami tahu. Bukan orang baru yang datang tahu-tahu mengaku nabi, bukan. Kami tahu sama orang itu. Yang kedua, wasidqahu wa amanatahu wa afafahu, kita tahu kejujurannya, kita tahu amanahnya, kita tahu kehormatan dan kemuliaan dirinya, tahu. Jamaah, selama 40 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup di kota Mekah, itu menjadi bintang. Hampir seluruh, bahkan mungkin semua penduduk Mekah cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita renovasi Ka'bah. Ketika mereka ribut, siapa yang mau meletakkan Hajar Aswad, itu setiap kabilah mengatakan kami yang lebih berhak. Wah, subhanallah jemaah ya. Kalau kita lihat Mekah itu nggak ada rajanya. Mekah itu nggak ada komandan utamanya, nggak ada. Tapi aman. Aman, yang masuk ke sana aman. Tapi ketika itu setiap pemimpin kabilah mengatakan nggak ada yang boleh meletakkan Hajar Aswad kecuali kita. Sampai sebagian mereka mendatangkan satu wadah isinya darah.
Mereka masukkan tangan mereka di sana, sumpah siap mati. Ketegangan itu 3 hari di kota Mekah. Sampai setelah 3 hari mereka mengatakan, udahlah, masa kita mau ribut terus? Siapa yang menengahin kita? Orang yang pertama masuk ke Masjidil Haram, dia yang jadi hakim, penengah. Tahu siapa yang keluar? Rasulullah SAW. Belum jadi nabi, masih umur 35 tahun. Apa kata orang-orang Mekah? Radina bil amin, kita ridha al amin menjadi penengah di antara kita. Masya Allah. Tapi setelah jadi nabi, kenapa kok dikadzab, junun, sahir? Itu konsekuensi. Kalau antum jadi orang baik saja, orang akan membiarkan antum. Tapi kalau antum naik levelnya menjadi orang baik, naik menjadi orang yang memperbaiki, antum akan dicaci maki oleh orang. Antum sudah mulai ngomong, ayo ke masjid deh. Kalau antum cuma sholat ke masjid sendirian, dibiarin sama orang. Tapi kalau antum ngajak orang untuk jadi baik, resikonya antum akan dicaci maki. Dan ini terjadi dengan Nabi SAW. Ketika diutus Nabi yang kita tahu sama orang itu nggak pernah dusta dalam kehidupannya sallallahu alaihi wasallam, fada'ana ilallah linuwahidahu wa na'budahu. Nih, poin pertama dakwah Islam ini adalah tauhid. Bukan bicara nikah sesuai dengan agama, bicara mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Cukup? Nggak cukup. Wa nakhla ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi minal hijarati wal awthan. Orang yang mengatakan beriman, dia mentauhidkan Allah dan harus meninggalkan segala sesembahan selain Allah Azza wa Jal. Mau itu patung dari batu, mau itu sesembahan dari kayu, mau itu gunung, apa saja. Dan itu la ilaha illallah. La ilaha itu nafi. Tiada yang berhak disembah, nggak ada. Apapun bentuknya, illallah, kecuali Allah Azza wa Jalla. Orang-orang musyrikin Mekah itu nyembah Allah enggak? Mereka itu tawaf, jamaah. Mereka berhaji, mereka umrah, mereka bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, illa syarikan huwa lak, malaktahu wa ma malak. Itu talbiyahnya orang musyrikin. Dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, ya Allah, tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutumu. Lihat jemaah, tiada sekutu bagimu kecuali sekutumu. Yang engkau memiliki dia dan apa yang dia miliki, itu namanya syirik. Dia beribadah kepada Allah, tapi beribadah juga kepada selain Allah Azza wa Jalla. Konsekuensinya muslim beriman tinggalkan. Alhamdulillah Ustaz, orang Islam itu insya Allah nggak berbuat syirik Ustaz. Kata siapa? Seharusnya tidak melakukan kesyirikan. Allah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini Allah mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Telah diwahyukan kepadamu, kepada Nabi alaihi salatu wasallam, dan kepada nabi-nabi sebelummu, andai kata engkau berbuat syirik, hasyalillahi an yusyrik, enggak mungkin beliau melakukan kesyirikan. Tapi Allah mengatakan, memberikan pelajaran kepada kita, andai kata engkau melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluk, semua amalanmu akan gugur, hajimu akan gugur, umrahmu enggak ada artinya, salat, puasa, sedekah enggak ada artinya.
Jadi konsekuensi orang yang mengatakan la ilaha illallah, dia harus berlepas diri dari segala sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Mau apapun, mau nabi. Ada orang-orang yang menyembah nabi, ada. Yang mengatakan Nabiullah Isa alaihissalam putra Tuhan. Nabi disembah oleh mereka. Dan subhanallah jemaah, kita benar-benar harus minta kepada Allah keteguhan dalam hati di atas agama ini. Itu yang pertama, dakwah Nabi SAW. Wa amarana bisidqil hadith, dan beliau memerintahkan kepada kami untuk jujur dalam berbicara. Tauhid, jujur. Wa adail amanah. Ini Islam nggak kenal hoax, nggak ada. Laknatullah alal kadzibin, Allah melaknat orang-orang yang berdusta. Maka kita yang udah belajar Islam, tolong jangan ikut-ikut menyebarkan kedustaan. Dilihat sebelum menyebarkan berita. Ini Islam, beritanya sahih apa dhaif, wallahu a'lam, sudah, jangan disebarin. Tapi keren beritanya Ustaz, dia nggak ada keren-kerenan. Jangan sampai kita termasuk orang yang menyebarkan dusta. Wa adail amanah, memerintahkan kepada kita amanah. Muslim korupsi, bahaya. Islam itu awal yang disampaikan Ja'far, ketika datang Islam, khianat itu hilang. Kita benar-benar sedih di negeri kita ketika banyak pengkhianat-pengkhianat terhadap negeri ini yang notabene-nya Muslim. Kita sedih jemaah, karena mencoreng nama Islam, seakan-akan nggak diajarin sama Islam. Tapi tadi mereka orang-orang yang kadang-kala memang jauh dari agama Allah, hanya KTP-nya yang Islam. Selesai belum? Wasilatirrahim, kita disuruh silaturrahim. Ini apa nih? Nah, ana mau tanya, apa arti silaturrahim? Siapa yang mau jawab? Ya. Silaturrahim adalah berasal dari asal kata silah dan Masya Allah, kasih hadiahnya. Jangan banyak-banyak, kasih. Silaturahim itu bukan kumpul bersama teman-teman, reuni silaturahim, bukan. Silaturahim itu dari asal kata silah, yang artinya menyambung. Rahim itu kasih sayang atau rahim. Jadi menjalin hubungan dengan kerabat, itu yang namanya silaturahim. Diperintahkan kepada kita untuk silaturahim. Jadi kalau ada paman gak peduli sama keponakannya, keponakannya tidak peduli sama pamannya, sepupu tidak peduli dengan sepupunya, sepupunya tidak mampu, dia biarin. Jangan jadi orang yang memutuskan silaturahim. Dalam Islam, la yadkhulul jannah qati, nggak masuk surga orang yang memutuskan rahimnya. Jangan dianggap remeh. Antum Masya Allah, sholatnya Masya Allah, sodakohnya Masya Allah, hajinya Masya Allah, tapi tidak bertegur sapa dengan pamannya, dengan sepupunya, nggak ada urusan sama mereka. Hati-hati. Kita diperintahkan untuk silaturahim, wa husnil jiwar, dan berbuat baik kepada tetangga. Islam. Jadi kalau bicara Islam, antum masak di rumah, bagi sama tetangga. Dulu di kampung seperti itu ya. Sekarang sudah mulai hilang. Mungkin di Curup belum hilang. Nah, Anda mau tanya sama bapak yang sepuh ini. Bapak masih sering dapat kiriman dari tetangga? Iya, kasih hadiah.
ambil hadiahnya. Masya Allah. Berarti beliau sepuh, Masya Allah jemaah. Masih ada seperti itu. Islam memerintahkan kita. Sekarang sudah mulai ada perubahan kehidupan. Orang hidup nafsi. Antum nih yang udah ngaji, yang udah mendalamin Islam, tolong baik sama tetangganya. Banyak tetangga gak suka sama orang-orang kayak antum ini. Kenapa? Lihat, ini cuma jenggotnya doang yang panjang. Sama tetangga gak pernah assalamualaikum. Ya, gak peduli sama tetangganya. Seharusnya antum, Masya Allah, beli sesuatu dari pasar, beli kerupuk, ngomong sama anaknya, bagiin ke tetangga. Tetangga akan lihat, ada apa kok sekarang bagi-bagi. Iya, baru belajar Islam. Nah, antum masak, istrinya sampaikan kepada istrinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, idza tamarakat fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Kalau engkau masak daging yang pakai kuah, banyakin kuahnya. Terus bagikan ke tetangga-tetangga. Itu Islam. Supaya orang itu jemaah jadi faham dengan hakikat Islam ini. Sebagian orang berangkat ke Eropa mengatakan, ya Allah Ustaz, ana berangkat ke Jepang, ana berangkat ke London, Masya Allah, orangnya disiplin, orangnya bersih. Ana pernah ketinggalan handphone Ustaz di mobil, itu dibalikin sama supir taksinya, Masya Allah. Kalau di Indonesia jangan ditanya Ustaz, udah hilang udah. Sampai ada yang mengatakan, ana melihat di sana ada Islam, tapi nggak ada orang Islam. Ini salah ucapan ini. Karena awal dari poin terpenting Islam itu apa? Tauhid. Yang pertama disebutkan tauhid. Di sana nggak ada tauhid. Islam yang mana kau sebutkan? Kalau bicara ada beberapa akhlak Islam, iya, yang dipraktekkan oleh mereka, dan kita lebih pantas untuk mengamalkannya. Amanah baik sama tetangga, wal kaffi anil maharim wad dima, menahan diri dari melakukan yang haram-haram, dari melecehkan orang lain, apalagi sampai menumpahkan darah. Kita di Indonesia tahun 2011 disebutkan dalam sebuah penelitian, bukan penelitian, data statistik ya, mereka menyebutkan di Indonesia tahun 2011 itu tiap hari ada 4 atau 5 orang yang dibunuh. Entah di sini ada beberapa daerah yang pembunuhan itu dianggap remeh, padahal dalam man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam. Udah ada berapa? 2 menit lagi. Jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Makanya kalau kita lihat, itu kan orang mukmin Ustaz, gimana kalau bunuh orang kafir? Ada orang kafir lewat nih. Anda pernah baca ayat di Al-Quran Ustaz, di surat Muhammad SAW yang bunyinya فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. Kalau jumpa orang kafir, tebas lehernya. Apa bisa Anda tebas ini orang kafir yang lewat-lewat ini? Tuh salah memahami ayat. Itu ayat ketika perang. Ketika dalam peperangan, masa ketemu sama musuh, Assalamualaikum, kau Assalamualaikum sama dia. Ya. Islam ini mengatur sampai bagaimana peperangan, yang tentara, yang polisi selalu dengar dari atasan, dari komandannya, tidak tegas. Ketika orang berbuat macam-macam, tembak. Di Islam pun ada
Kondisi apa? Kondisi perang. Baik, kita sholat dulu jamaah, kemudian kita lanjutkan. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak boleh pakai internet? Mic-nya terganggu, masya Allah, ganggu sih. Iya jemaah, antum matikan, insya Allah dapat pahala. Kenapa dapat pahala? Karena yang nonton di sana itu kesian di rumahnya. Gara-gara banyak yang pakai internet di sini, akhirnya nggak bisa lancar di sana. Insya Allah habis kajian antum habisin internet antum, nggak apa-apa. Insya Allah. Haibati fillah. Kita sampai kepada ucapan Ja'far tadi menjelaskan tentang Islam. Wal kaffi 'anil maharim wad dima. Bicara tentang menjaga kehormatan, tidak menumpahkan darah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qatala mu'ahadan lam yajid raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian. Orang kafir macam-macam, ada yang memerangi sebagaimana terjadi peperangan-peperangan sepanjang sejarah, maka mereka diperangi. Tapi kalau tidak, maka darah mereka dihormatin, harta mereka dihormatin. Bahkan yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, yang dalam perdamaian, dia tidak akan mencium bau surga. Itu Islam. Wa nahana 'anil fuhsh. Dan Nabi alaihi salatu wasallam melarang kita untuk melakukan kekejian, perzinaan. Zina ini termasuk perbuatan yang diharamkan dari awal-awal Islam itu datang. Karena semua agama, apapun agamanya, perzinaan adalah perbuatan nista. Dan sayang sekali jamaah, kita di masa yang perzinaan itu merajalela. Anak-anak SMA sudah berzina. Di bawahnya anak SMP sudah berzina. Bapaknya muslim, ibunya muslimah, kepala sekolahnya muslim, guru-gurunya muslim. Kenapa? Karena laki perempuan dikumpulin jadi satu. Makanya ketika Allah mengharamkan zina, Allah itu tidak hanya mengatakan jangan berzina. Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Dekat aja nggak boleh. Makanya kalau ada orang tua melempar anaknya ke air, anaknya diceburin ke air, lalu abahnya ngomong jangan basah, jangan basah. Kata anaknya, gimana jangan basah? Kau lemparkan aku ke air. Bagaimana orang tua yang mengumpulkan anak lakinya sama perempuan satu sekolah, ngobrol bareng, jalan-jalan bareng, lalu bapaknya mengatakan jangan berzina. Bapak gimana jangan berzina? Aku diceburin ke tempat orang-orang yang akhirnya berzina. Na'udzubillah jemaah. Perzinaan antara teman sejawat, teman sekantor terjadi. Kenapa? Karena mau gimana mereka berdua makan bareng di kantor, berdua bareng, pulang goncengan. Sampai ada satu teman cerita pernah dia tidur di hotel selama sebulan karena ada satu masalah. Dia lihat teman-teman kantor ana banyak yang berzina, Mas. Pulang dari kantor nggak ke rumahnya, ke hotel. Makanya Islam itu melarang perzinaan dan melarang semua yang mengantarkan ke perzinaan. Dan tidak ada alasan seorang berzina, Ustadz gimana Ustadz, kondisi, keadaan terpaksa, nggak ada.
Allah mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekat-dekat sama zina. Mendekati aja jangan, apalagi berzina. Dan tidak ada alasan seorang muslim berzina sedangkan Allah telah mengatakan fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Enggak ada alasan berzina. Allah sudah mengatakan nikahin dari wanita-wanita yang baik 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil, cukup 1. Ingat jamaah, muslim dilarang berzina. Dan sekarang kalau baca informasi ya, berita, mereka berusaha untuk menjadikan perzinaan ini sesuatu yang wajar. Hampir kita nggak ketemu kalimat zina. Yang ada bersetubuh, yang ada sudah berulang kali melakukan hubungan badan. Na'udzubillah. Iya, iblis bersama bala tentaranya dari setan manusia ingin menjadikan zina ini sesuatu yang biasa. Dulu yang namanya pelacur itu apa gelarnya? WTS. Nah, apa singkatan WTS? Nih anak baru nih. Nggak tahu, antum? Nah, oh orang lama nih, kasih hadiah orang lama. Orang lama tahu jemaah. Dulu pelacur itu disebut WTS, wanita tuna susila. Dia tahu yang dia lakukan dosa. Dia termasuk sampah yang merusak di masyarakat, merusak para suami. Tahu, sekarang enggak. Apa sekarang? PSK. Ibu apa kerjanya? Alhamdulillah PSK. PSK. Nah, karena dimasukkan pekerja, cari duit dia, kasih makan anaknya, berusaha. Ini hak asasi manusia. Subhanallah, emangnya cuma dia yang punya hak? Semua orang hidup itu harus menjaga hak bersama, bukan hak pribadi-pribadi. Engkau merusak anaknya orang dengan menjadi pelacur, merusak suaminya orang dengan menjadi pelacur, merusak rumah tangga orang, merusak negeri ini, mengundang azab Allah turun ke negeri ini. Dan dikatakan PSK. Dari awal Ja'far mengatakan wa nahana 'anil fuhsh, itu Islam. Bagaimana yang muda-muda Ustaz, yang nggak bisa nikah, nggak bisa kawin, puasa. Puasa nggak kuat, tinggal di gua itu. Ya mau gimana sekarang? Fitnah di mana-mana. Kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan ya. Wallahi godaan wanita ini dahsyat sekali jamaah. Antum pernah lihat iklan mobil, iklan motor gede, mobil-mobil di pameran-pameran. Ada nggak yang jagain laki di sampingnya? Nggak ada, dijual. Laki-laki yang dijual siapa? Perempuan. Dalam Islam perempuan dihormatin, dihargai. Kalau bisa perempuan tuh nggak cari duit. Siapa yang cari duit? Antum yang cari duit. Nih Islam. Kalau bicara bagaimana Islam memuliakan wanita, sebagian orang-orang itu menganggap Islam melakukan penindasan, diskriminasi kepada wanita. Di mana letak diskriminasinya? Ketika diperintahkan pakai jilbab, ketika dilarang berzina, ketika para suami wajib memberikan nafkah, anak berbakti kepada ibunya, engkau katakan diskriminasi? Terjadi eksploitasi kepada wanita. Kita lihat bagaimana perempuan itu hamil, disuruh kerja, disuruh cari duit, melahirkan, cuti berapa lama melahirkan jemaah? Berapa lama? 3 bulan. Habis gitu cari duit lagi, cari duit, kerja. Kalau enggak, kau enggak akan makan. Subhanallah. Suami yang tanggung jawab kasih makan sama istrinya.
Menyusuin jamaah selama 2 tahun. Kesian perempuan. Dia harus keluarkan air susunya, ditaruh di rumah. Dia berangkat kerja cari duit. Mana laki-laki? Islam benar-benar memuliakan wanita. Antum pernah ada satu kabilah Yahudi, Bani Qainuqa, diusir dari Madinah gara-gara menyakitin satu wanita muslimah. Satu. Dia ingin membuka wajahnya wanita muslimah tersebut. Wanita muslimah ini nggak mau. Enggak. Muslimah dia. Ada busana muslimah. Akhirnya diikat pakaiannya. Ketika dia sedang di pasar, tersingkap auratnya. Teriak ini perempuan. Satu lelaki muslim ambil pedangnya, ditebas tuh orang Yahudi. Perang. Dan mereka diusir. Gara-gara melukain satu hati wanita muslimah. Sekarang wanita muslimah, subhanallah, nggak usah dipaksa buka jilbabnya. Dia buka semuanya. Mau lihat, tafadhol. Na'udzubillah min dzalik. Ingat, Islam menghormatin wanita. Jadi kalau dikatakan ditindas ya, nggak boleh keluar rumah, bukan nggak boleh keluar rumah, kesian dia. Udah hamil, udah melahirkan, udah nyusuin, masih disuruh cari duit. Malam suruh ngelayanin suami, pagi suruh melayani anak-anaknya, cari duit lagi. Apakah ini bukan kezaliman kepada perempuan-perempuan yang mereka lemah? Perempuan itu lemah, jamaah. Maka tolong perhatikan. Kalau kita bicara Islam itu indah, semua ajarannya itu indah. Wa qauli zur, melarang kita untuk melakukan kepalsuan. Sumpah palsu, saksi palsu, ucapan dusta. Wa akli malil yatim, itu Islam melarang kita makan hartanya anak yatim, nggak boleh. Orang yang makan hartanya anak yatim, ada yayasan-yayasan menampung anak yatim, fulusnya dimakan oleh pengurus yayasan secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, dia makan api neraka di perut. Wa qadfil muhsana, nggak boleh kita itu mencaci waki, menuduh wanita baik-baik berzina, nggak boleh. Sampai cara berbicara di dalam Islam tuh diatur. Semuanya diajarkan dalam Islam. Cara antum masuk ke kamar mandi, baca apa? Ada ajarannya. Keluar dari masjid, turun dari masjid, ada bacaannya. Pakai sandal kiri apa kanan dulu, ada aturannya. Masya Allah. Kemudian wa amarana an na'budallaha wahdahu wa la nusyrika bihi syai'an. Diulangi sama Ja'far. Awal mengatakan tauhid, di sini mengatakan dan memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah saja dan tidak melakukan kesyirikan. Wa amarana bis shalah. Memerintahkan kepada kita untuk puasa, untuk amalan-amalan lainnya. Disebutkan beberapa ajaran Islam oleh Ja'far. Fasaddaqna, lalu kami beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Wa amanna bihi, kami yakin dengan beliau. Wattaba'na ala ma ja'a bihi min Allah Azza wa Jal. Kami beriman, kami ikutin perintah-perintah Allah Azza wa Jal. Fa'abadna Allah wahdahu falam nusyrik bihi syai'an. Akhirnya kita bertauhid, memurnikan ibadah untuk Allah, tidak melakukan kesyirikan. Kita haramkan apa yang diharamkan, kita halalkan apa yang dihalalkan. Lalu nih kaum kami menyakiti kami, memusuhi kami, mengadab kami, menyiksa kami, menindas kami, agar kami keluar dari Islam ini, agar kami kembali menyembah berhala-berhala, meninggalkan penyembahan kepada Allah Azza wa Jalla, agar kami menghalalkan apa yang diharamkan. Itu yang mereka inginkan. Falamma qaharuna, ketika mereka sudah berhasil menguasai kami, menyakiti kami, membolimi kami, akhirnya melarang kami beribadah kepada Allah, kami hijrah meninggalkan negeri kami. Kami memilihmu wahai Raja, karena kami berharap tidak ada yang dizalimin di tempatmu.
Apakah Raja Najasyi percaya? Ini kan masih baru pernyataan seseorang untuk membela keyakinannya. Tapi apakah seperti itu? Perlu ada bukti. Maka Najasyi bertanya, hal ma'aka mimma ja'a bihi 'anillah min syai'? Engkau punya sesuatu yang turunnya dari Allah? Faqala lahu Ja'far, na'am. Iya. Iqra. Coba engkau bacakan kepadaku. Lalu Ja'far membacakan awal surah Maryam. Kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiya. Antum baca nanti awal surat Maryam. Wadhkur fil kitabi Maryam, cerita tentang Maryam. Kenapa? Karena raja ini dapat informasi dari Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah kalau mereka ini mencaci maki, mencela Nabi Isa alaihissalam dan ibunya Maryam. Maka raja ingin tahu, coba apa yang turun kepadamu? Ketika dibacakan awal surat Maryam itu, apa yang terjadi? Fabaka an-Najasyi wallah hatta akhdala lihyatahu. Najasyi itu menangis sampai jenggotnya basah dengan air matanya. Wabakat asaqifatuhu hatta akhdalu masahifahum. Sampai itu pendeta-pendeta ketika dengar nangis sampai Injil-Injil mereka itu kena air mata mereka. Hina sami'u ma tuliya alaihim. Ketika mereka dengar. Orang-orang yang masih fobia dengan Islam, tolong baca bukunya umat Islam. Baca Al-Quranul Karim. Nggak ada yang disembunyikan sama umat Islam. Nggak ada. Silahkan dibaca. Suara-suara sumbang tentang Islam dibantah dalam Al-Quran sendiri. Engkau dengar Islam dari siapa? Oh, katanya fulan. Katanya, ini kitabnya Al-Quranul Karim. Sampai ada satu orang masuk Islam, jemaah, orang Nasrani. Dia dikasih Quran, terjemahan di Indonesia. Suatu hari dia kepingin buka tuh Quran. Dia buka, awal dia buka Quran dicari pengarangnya. Mana pengarangnya kata dia? Semua kitab ada pengarang, ada penyusunnya. Dia cari. Ini kitab nggak ada pengarangnya. Buka lembaran pertama ada Al-Fatihah sama Al-Baqarah. Dia baca, yang artinya dia baca Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu kitab yang tiada keraguan di dalamnya, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Kata dia, sombong banget nih kitab. Biasanya orang kalau nyusun kitab selalu di awal minta maaf. Selalu minta maaf, mengatakan mohon maaf, ini mungkin ada koreksian, ada kesalahan, macam-macam. Ini kitab la raiba fi, nggak ada keraguan di dalamnya. Baru pertama dia dapat buku yang sombong kayak gini, dia baca masuk Islam. Silahkan siapa aja yang masih ragu dengan Islam, baca tuh Qurannya umat Islam. Nggak ada yang kita sembunyikan, agama kita nggak ada. Kita kajian live, silahkan diikutin. Masuk Islam tuh orang jamaah ketika membaca Al-Quran Karim. Kemudian apa kata Najasyi? Nih yang kau bacakan nih. Dan yang turun kepada Nabi Musa alaihissalam sama turunnya dari satu tempat, dari satu cahaya. Dari Allah Azza wa Jalla. Lalu kata Najasyi kepada dua orang kafir ini, intaliqa, kalian pulang sana. Fa wallahi la uslimuhum ilaikuma wala akad. Aku tidak akan pernah menyerahkan mereka kepada kalian. Kalian pulang sama-sama. Akhirnya tuh hadiahnya dikembalikan semuanya. Sogokannya dikembalikan. Dan Najasyi mengatakan, idhabu fa antum suyumun bi ardi. Kalian silahkan pergi di bumiku, kalian aman.
Man massakum gharim, man massakum gharim, man massakum gharim. Siapa yang menyakitin kalian akan ada hukuman buat dia. Silahkan pergi. Itu Islam jamaah. Akhirnya pulang. Dan akhirnya Amr bin As, Abdullah bin Abi Umayyah bin Abi Rabi'ah kalau nggak salah juga masuk Islam pada akhirnya. Ketika mereka tahu Islam itu jamaah. Maka ahibati fillah, Islam ini agama yang diridhoin oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi sekarang orang bertanya, Islam yang mana Pak Ustadz? Banyak model Islam sekarang ini. Ya Islamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Islamnya saya, bukan Islamnya antum, bukan Islamnya dia, tapi Islamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mengatakan fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadu. Tuh kalau orang-orang beriman seperti berimannya kalian, kalian itu siapa? Sahabat Nabi. Maka mereka telah mendapatkan petunjuk. Maka berusahalah kita untuk mencari Islamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau mempraktekkan agama ini, mengajarkannya kepada para sahabatnya, kemudian kepada para tabi'in, kemudian kepada tabi'ut tabi'in sampai kepada kita. Dan alhamdulillah agama Islam ini dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Masya Allah. Ini ada yang niat tanya ya jemaah, sampai di print sama dia. Kemarin Anda mendapat pesan dari WA. Isinya adalah kebijakan-kebijakan terkait kajian kali ini. Salah satu kebijakannya adalah tidak diperkenankan mengambil atau foto tanpa seizin panitia. Dengan ini Anda mau minta izin untuk menfoto. Apakah boleh Anda menfoto Ustaz Syafiq? Ya Allah jemaah, antum dapat apa foto Anda? Kalau kiranya dapat foto Anda, antum dapat pahala nggak apa-apa, nggak ada pahala. Antum berharaplah jemaah. Benar, Anda merasakan bagaimana kebahagiaan kita kalau ketemu sama orang yang kita cintai. Berharaplah suatu hari antum memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum bisa duduk di sebelah beliau dan kelak masuk surga bersama beliau. Itu yang kita harapkan. Jadi jangan foto sama ana lah. Barakallahu fikum. Ustaz, saya ingin mempelajari Islam sedalam-dalamnya. Dalam banget. Mendetail sampai ke akar-akarnya. Tapi saya takut dengan cap radikal. Seperti narasi yang sedang ramai diperbincangkan. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallah khair. Naam jemaah. Ini jawabannya panjang, ini ana izin minum dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Di Amerika sana ada sebuah lembaga yang namanya RAND Corporation. Sebuah lembaga penelitian di barat, di Amerika, yang hasil penelitian mereka itu menjadi kebijakan yang diajukan ke Gedung Putih Amerika. Salah satu yang mereka tulis, ini ditulis ada dipublish sama mereka. Bahwasanya ada beberapa model Islam. Ada Islam yang sibuk dengan zikir, disebutkan di sana, yang sibuk dengan ritual-ritual saja. Ada Islam yang udah tidak peduli lagi dengan ajarannya. Macam-macam Islam, ada Islam liberal ya. Dan mereka mengatakan yang perlu dikembangkan adalah Islam liberal. Itu kata Amerika. Dan Islam yang hanya ritual saja, yang penting zikir apa, udah. Yang tidak memikirkan kehidupan dunia. Itu yang perlu dikembangkan. Kenapa? Karena mereka tahu.
ketika umat Islam kembali kepada agamanya yang benar, itu sebuah ancaman besar buat mereka. Mereka pelajari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Mereka baca ayat-ayat Al-Quranul Karim yang mengatakan umpamanya, "Iyansurukumullahu fala ghaliba. Umat Islam itu menang karena Allah nolong mereka. Kalau kalian ditolong sama Allah, nggak ada yang bisa mengalahkan kalian. Umat Islam menang bukan karena teknologi mereka, bukan karena jumlah mereka, tapi karena Allah yang menolong mereka. Itu orang barat tahu. Makanya mereka mengatakan ka'sun wa ghaniyah. Ini salah satu hasil penelitian mereka. Satu gelas khamr, satu gelas minuman keras. Kalau sekarang mungkin sabu-sabu, dulu belum ada sabu-sabu. Satu gram sabu-sabu dengan seorang biduan wanita itu cukup menghancurkan umat Islam daripada 1000 meriam, kata mereka. Bagaimana umat Islam dijauhkan dari ajaran? Kalau ada orang ke masjid pakai jenggot, radikal. Perempuan pakai jilbab panjang, ikut aliran apa ini? Aliran-aliran sungai mana? Nggak ada aliran-aliran. Kalau dikatakan jangan berlebih-lebihan beragama, naam, dosa berlebih-lebihan dalam agama. Nggak boleh. Allah mengatakan la taghlu fi dinikum ghairul haq. Kita Islamnya harus yang biasa-biasa aja. Jangan antum berlebih-lebihan, jangan meremehkan. Yang biasa-biasa kayak apa? Ya kayak Nabi SAW, kayak sahabatnya. Mereka biasa Islamnya. Apakah antum mau mengatakan sahabat itu radikal? Enggak, kita Islamnya yang biasa-biasa aja. Ketika antum mengharamkan yang haram, meninggalkan yang haram, dikatakan radikal. Melaksanakan perintah Allah dikatakan radikal. Ahibati fillah. Iya, stigma itu dibikin, opini itu dibuat dan digiring supaya jangan sampai umat Islam itu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa kok mereka takut umat Islam kembali kepada Allah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Idza tabaya'tum bil 'aina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizara' wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Kata Nabi SAW, kalau jual beli kalian sistemnya riba, kita ini dakwah mengatakan kepada orang tinggalkan riba, tinggalkan riba. Terus Ustaz, kalau nggak pakai riba, pakai apa Ustaz? Alhamdulillah, yang halal banyak, yang haram cuma beberapa. Kenapa kita harus yang haram? Kalau jual beli kalian sistemnya riba, yang terselubung dibungkus. Jadi kalau riba jelas orang nggak mau jemaah. Antum sekarang beli rumah, beli motor, beli mobil, akadnya dikatakan, "Mas, ini akad riba loh Mas." Oh, naudzubillah, haram. Enggak pakai riba. Ya, ada bunganya. Oh ya, nggak apa-apa kalau bunga. Nah, mereka bikin terselubung sehingga orang melakukan itu dengan penuh kenyamanan, nggak merasa dosa. Kalau merasa dosa dia akan meninggalkan, tapi nggak merasa dosa. Karena nggak ada riba Ustaz, anak akadnya nggak ada riba Ustaz, cuma ada bunga aja Ustaz. Oh iya. Kalau itu yang kalian lakukan, dan kalian sibuk dengan pertanian kalian, sibuk dengan peternakan kalian, kalian sudah merasa nyaman dengan posisi kalian, dengan jabatan kalian, dengan kedudukan kalian, yang dipikirkan hanya perut dan yang di bawah perutnya saja, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla, Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian. Kalian akan jadi makhluk yang hina, banyak jumlahnya seperti buih di lautan, gak ada harganya. Sampai kapan? Barat tuh tahu, orang-orang kafir tuh tahu. Dengan ini tahu mereka jamaah. Sampai kapan?
Allah nggak akan cabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Makanya akhirnya diciptakan stigma-stigma buruk supaya orang itu jadi takut mau melaksanakan Islam. Apa sih salahnya kalau kita menjalankan sesuai dengan Nabi Muhammad SAW? Tapi Islam datang, jamaah. Datang dia. Janji Allah itu benar. Kita diperintahkan untuk menjalaninya. Antum baru dicap radikal. Ana pernah mau khutbah nikah. Di kampung datang. Selesai khutbah nikah, pulang anak. Yang punya hajat datang ke rumah. Allah Ustaz, tuh orang-orang waktu Ustaz datang langsung rame di dalam. Loh, aliran apa ini? Kata dia. Jenggotnya radikal ini kayaknya, teroris ini kata dia. Masya Allah jemaah. Itu di Indonesia, di Madinah. Setelah kejadian 9/11. Kejadian 11 September. Anak pagi-pagi itu naik sepeda gayuh jemaah. Habis subuh ke rumah teman dari asrama. Tahu-tahu ada anak-anak muda jemaah. Pakai motor kayaknya dia habis begadang. Anak dipepet sama dia, diteriakin sama mereka. Irhabi! Teroris! Gitu dia. Di Madinah. Di Madinah. Anak pernah berangkat umroh. Waktu itu lagi ada libur sebelum ujian. Waktu lagi kuliah di Madinah. Anak ambil kesempatan, mumpung belum rame, anak mau berangkat umroh naik bis. Habis beli tiket, sana beli tiket harus pakai surat izin tinggal apa semuanya ya. Naik anak ke bis. Sudah mau berangkat, anak diturunkan dia. Kamu turun kata dia. Di Madinah. Anak turun. Anak lihat kenapa kok anak diturunin. Turun ditanya-tanya anak. Mau ngapain ke Mekah? Loh mau umroh anak ngomong kata dia. Ini soalnya sudah ada kejadian ya tadi. Ada memang teroris, ada sebagian yang mereka berafiliasi kepada Islam lalu melakukan tindakan-tindakan teror, akhirnya kita jadi korban. Iya, betul. Setelah ditanya macam-macam, anak boleh naik lagi. Anak naik, anak lihat ternyata sebis itu semuanya tua-tua pakai jenggot, kecuali anak yang muda pakai jenggot. Jadi mereka melihat kalau orang tua pakai jenggot ya wajar lah, sudah bau kuburan dia mau mati, tobat dia. Tapi kalau anak muda pakai jenggot bahaya ini. Iya. Jadi mereka tahu. Tapi katakan, antum nggak ada yang disembunyikan. Yang antum pelajari ini, yang pelajari Al-Qur'annya ini, sunnah nabinya ini. Maka berusahalah untuk bersabar. Seperti bersabarnya Bilal bin Rabah. Seperti bersabarnya Masyitatu binti Fir'aun, tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Seperti bersabarnya istrinya Fir'aun. Seperti bersabarnya Nabi kita Muhammad SAW. Beliau tidak hanya disakiti dengan verbal, dengan ucapan. Beliau dilemparin batu sampai berjarah darah kaki. Beliau sholat ditaruh isi perut onta itu, atau ari-ari onta. Beliau lagi sujud. Seperti itu dilakukan. Beliau pernah dicekik SAW sama orang-orang kafir. Kalau antum baru dicap radikal, macam-macam. Yang antum katakan, afwan, kalau ada orang antum radikal ya, tolong dikasih tahu saya. Radikal itu kayak apa sih? Karena ada sebagian orang subhanallah, ada seorang khotib Jumat, ceramah. Dia mengatakan kepada jemaahnya lagi Jumatan, salah satu ciri-ciri aliran sesat itu kalau sholat ngejar kaki. Khotib Jumat. Jadi kalau sholat antum merapatkan soft, makanya antum kalau merapatkan soft kemudian orang itu pergi, jangan dikejar. Karena dia, ini aliran sesat ini buktinya dia ngejar. Iya, jadi banyak, ada banyak lah. Antum sabarlah. Yang penting belajar yang benar. Jadi kalau belajar Islam sepotong-potong bisa radikal. Iya.
Baca ayat di surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab. Kalau ketemu orang kafir, tebas kepalanya. Kalau antum belajar cuma ayat sepotong ini, padahal ayat ini belum selesai, maka antum akan jadi radikal. Padahal Allah mengatakan hatta idza athkhantumu fashuddul wathaq fa imma mannan ba'du wa imma fidaan hatta tada'al harbu auzarah. Kalian bunuh tuh musuh-musuh sampai perang selesai. Artinya kondisinya sedang dalam peperangan. Jadi tadi orang kalau belajar yang sepotong-sepotong akhirnya bisa radikal, betul. Tapi belajar sampai akar-akarnya, antum akan menjadi follower Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ayah saya tanggal 25/08/2019 akan dilantik menjadi DPRD. Tolong Ustaz doakan agar ayah saya tidak korupsi dan tidak mengambil hak masyarakat yang membutuhkan. Wallahi sahih, ini kegalauan seorang anak jemaah. Iya. Karena tahu gajinya anggota dewan itu berapa jemaah? Nah, ada yang anggota dewan? Berapa kira-kira? Ada yang tahu? Ini bukan rahasia jemaah. Antum bisa cari gajinya bupati berapa, gajinya presiden pun bisa tahu kita. Berapa gaji DPRD Curup? 10 juta? Hah? 40, 15. Nanti antum kalau jadi baru tahu. Berapa gajinya? Kalau gaji dia 50 juta, berapa duit yang sudah dia keluarkan untuk jadi anggota dewan? Ya Allah, anak ini pantas galau. Di kota Malang atau Batu apa Malang? Itu anggota dewannya semuanya masuk penjara. Cuma tinggal 2 atau 3. Semuanya 45 apa jumlahnya, tinggal 2 atau 3 yang belum dipenjara, belum ketahuan. Wallahu a'lam bishawab ya. Sedih kita. Jadi ya bismillah, antum sering nasihatin ayahnya, doakan ayahnya terus ya, bahwasanya menjadi anggota dewan itu amanah, bukan kesenangan. Makanya jangan berebut jadi anggota dewan. Orang itu kok rebutan jadi bupati, rebutan. Nggak tahu di sini kepala desa juga rebutan. Astagfirullahaladzim ya maaf. Sampai ada orang yang melihat orang main bola. Antum lihat orang main bola. Mereka itu sadar apa nggak sadar? Penuh kesadaran mereka itu rebutan satu bola. Makanya pernah ada orang melihat orang Arab datang, ya dulu lah dia cerita ini sebuah permisalan atau benar wallahu a'lam. Dia datang lihat cucu-cucunya main bola. Rebutan kan jemaah, satu bola dikejar sana. Itu sini semuanya. Astagfirullahaladzim, nih abah kasih bola satu-satu. Oh saya rebutan. Selesai kasih bola satu-satu. Tapi orang nggak suka. Kalau dibagikan cuma-cuma dia tolak. Tapi kalau rebutan dia mau. Dan itu yang terjadi. Mereka rebutan kekuasaan. Ada yang sampai bapak sama anaknya, tetangga sama tetangganya ribut gara-gara kekuasaan. Maka hati-hati jemaah dengan kekuasaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatil murdi'ah wa bi'satil fatimah. Kekuasaan itu sebaik-baiknya ibu yang menyusui. Tapi seburuk-buruknya ibu yang menyapih anaknya kalau sudah selesai. Bagaimana cara bersifat tawadhu? Udah ngaji tapi masih sering terbesit sedikit bersifat tinggi hati atau sombong dan lainnya. Ahibati fillah. Iya. Kalau antum sifat sombong itu datang, antum meremehkan orang lain, antum berpikirlah kalau dia orang yang lebih tua dari antum,
Sampaikan kepada diri antum, ini orang kenal sama Allah lebih dahulu dari ana. Dia meletakkan keningnya di bumi Allah lebih dahulu dari ana. Dia lebih baik dari ana. Kalau antum melihat anak muda, antum katakan, ya Allah, ana berbuat dosa lebih dulu daripada dia. Sehingga antum tidak merasa lebih dari orang lain. Dan bisa jadi itu orang-orang yang antum anggap remeh masuk surga lebih dulu daripada antum. Mungkin dia punya amalan tersembunyi yang antum nggak tahu. Memang ini penyakit buat kita jemaah. Kadang-kadang yang udah ngaji ya, ngelihat orang yang belum sadar, ini kayaknya di neraka paling bawah. Ini kayaknya astagfirullah. Nggak boleh jemaah. Antum tidak sedang jualan surga dan neraka. Kita pun nggak tahu apakah kita akan masuk surga dan neraka. Baik, pertanyaan terakhir jemaah. Kedua orang tua saya sampai saat ini masih belum melakukan ibadah sholat 5 waktu. Bagaimana cara saya mengajak agar mereka mau? Setiap hari saya doakan. Dan saya ingatkan agar mereka mau sholat. Baik cara mengajak atau doanya Ustaz. Jamaah rahimakumullah. Ada orang yang meremehkan sholat. Dia tidak berzina. Dia tidak mencuri, dia tidak merampok. Tapi dia meninggalkan sholat. Lebih besar mana dosanya? Berzina sama meninggalkan sholat? Meninggalkan sholat. Bukan berarti zina itu remeh. Tidak. Zina itu dosa besar. Dibenci oleh Allah. Tapi meninggalkan sholat ini diragukan keislamannya. Sebagian ulama mengatakan masih muslim. Sebagian mengatakan sudah kafir. Ada khilaf di antara para ulama. Diperselisihkan nih orang ini keislamannya. Awal yang dihisab pada hari kiamat itu apa? Sholat. Maka sekarang bagaimana antum pendekatan sama orang tua? Bukan masalah sholat. Bukan. Kalau bicara sama orang tua jangan bicara sholat. Bicara apa? Bicara Allah dan hari akhir. Antum sampaikan kebaikan Allah kepada kita. Allah baik banget sama kita. Ngobrol sama ayah, ya Allah ya. Kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena Allah. Sampaikan hal itu. Kita ini kadang-kala ayah kerja di sebuah perusahaan. Patuh sama aturannya. Padahal cuma dikasih gaji berapa sih? Antum lihat orang itu. Tukang kayu, tukang batu, ya, petani. Atau pekerja yang diupah itu. Dari pagi sampai sore dikasih gaji berapa dia? 100.000? 200.000? Subhanallah. Kalau orang sakit jantungnya, sakit hatinya, atau dia harus operasi matanya, berapa yang dia keluarkan? Maka antum belajar sama orang tua tentang kebesaran Allah. Bareng sama orang tua. Baca juz amma tentang hari akhir. Ayah ternyata semuanya bakal mati ayah ya. Semua bakal ditinggalkan ya. Kenapa? Karena yang membuat orang termotivasi untuk beramal itu iman. Kenapa yang jadi pegawai negeri mana jadi pegawai negeri? Bagaimana yang mau polisi? Kasih hadiah polisi. Antum kenapa masih kerja jadi polisi? Berapa jam kerja? Satu hari? Setengah 8 sampai jam 2. Tapi kalau ada darurat dipanggil datang. Datang. Baik. Digaji berapa? 10 juta? Nggak sampai kan ya. 8 juta? Nggak nyampe. Tahulah antum berapa gajinya polisi? Baik. Kira-kira kalau negara Indonesia mengatakan
sejak besok nggak ada gaji buat polisi. Antum keluar nggak jadi polisi? Hah? Berhenti jamaah. Kenapa tetap kerja? Karena beriman, dapat gaji masih. Iman ini yang membuat orang termotivasi untuk bekerja. Kenapa tiap pagi antum melihat orang naik motor, Masya Allah, kadang kala ramai lampu merah, antum melihat wajah mereka, mau kemana mereka ini? Mereka beriman, dapat gaji. Coba dikatakan perusahaan bangkrut tidak bisa menggaji, apakah pagi itu dia akan ke perusahaan? Nggak akan berangkat. Maka bagaimana menumbuhkan kepada orang tua iman kepada Allah dan hari akhir? Itu yang selalu dibicarakan oleh Allah di awal-awal turunnya wahyu di kota Mekah. Idza samaa'un fatarat, akan terjadi kiamat. Masjid ini akan hancur, langit pun akan terbelah. Idza samaa'un syaqqat. Allah cerita tentang akhir dari kehidupan dunia ini agar orang termotivasi. Buat apa engkau capek-capek? Kemudian semua yang engkau dapatkan kau tinggalkan. Nih, sholat. Nggak lama ayah, cuma 5 menit ya. Setelah imannya tumbuh, sekali-kali ya bikin kajian di rumah sama keluarga, panggil ustadz, punya rizki tasyakuran, undang tetangga-tetangga. Panggil ustadz untuk menjelaskan tentang Allah, tentang hari akhir, agar mereka termotivasi untuk beribadah jamaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana rasa itu yang bisa saya sampaikan jamaah. Apabila benar itu dari Allah Azza wa Jal, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.